Di novel klasik Heart of Darkness, ada satu kalimat yang, selalu kepikiran sama saya. Saat menggambarkan si Kurtz, pria jenius yang akhirnya hancur di tengah hutan, katanya kehancurannya itu datang dari kurangnya pengekangan diri. Dia punya niat baik, tapi pasti momen krusial, ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh begitu saja. Dan yang bikin merinding itu, keruntuhannya datang dari dalam, bukan dari luar. Seolah-olah peradaban itu cuma sangkar tipis yang menahan sisi liar kita. Begitu sangkarnya hilang, ya sudah. Tepat. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat Anda, pendengar kami. Pernah nggak Anda merasa begitu? Mungkin dalam skala yang lebih kecil ya. Punya niat terbaik, mau makan sehat, mau lebih sabar, mau selesaikan proyek. Tapi kemudian, pas godaannya datang, kontrol diri itu kayak menguap entah kemana. kenapa ya orang yang paling disiplin pun bisa bikin keputusan yang buruk banget? Kayaknya kita semua punya Kurtz kecil di dalam diri kita ya. Versi diri yang lebih impulsif, yang nggak peduli rencana jangka panjang. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas bab 7 dari sumber yang Anda berikan. Mengakali diri sendiri di tengah kegelapan. Misi kita bukan buat cari cara menambah kekuatan tekad. Ternyata itu nggak bisa diandalkan. Justru sebaliknya. Iya, sebaliknya, kita akan pelajari trik-trik psikologis buat, mengakali diri kita sendiri. Membangun sistem pertahanan supaya nggak runtuh di saat-saat sulit. Dan untuk memandu kita, materi ini menyajikan sebuah studi kasus yang kontras banget sama Kurtz, penjelajah legendaris Henry Morton Stanley. Di Afrika, dia dapat julukan Bula Matahari atau pemecah batu. Pemecah batu, keren sekali. Dia menghadapi kondisi yang sama brutalnya, tapi bukannya hancur, dia malah jadi lebih kuat. Nah, kita akan bongkar rahasianya yang ternyata relevan banget sama pertarungan sehari-hari yang Anda hadapi. Oke, mari kita mulai dengan memahami musuhnya dulu. Ekspedisi Stanley melintasi Afrika itu. Wah, itu neraka di bumi. Ini bukan cuma soal nggak nyaman biasa ya. Bukan. Ini soal malaria yang bikin dia halusinasi berminggu-minggu, kelaparan terus-terusan, serangan hampir tiap hari. Stanley sendiri bilang kondisi ekstrim itu bukan membangun karakter, tapi mengungkap karakter asli seseorang. Niat baik saja nggak cukup sama sekali. Nah, ini dia akar masalahnya. Para peneliti yang dirujuk dalam sumber Anda punya istilah untuk ini. Kesenjangan empati panas dingin. Atau hot-cold empathy gap. Ini konsep kunci buat paham kenapa kita sering gagal. Kesenjangan empati, maksudnya kita gagal berempati sama diri kita sendiri gitu? Tepat sekali. Tapi lebih spesifik lagi, kita gagal berempati dengan diri kita sendiri di masa depan. Jadi saat kita dalam kondisi dingin, tenang, rasional, habis makan kenyang, kita bikin semua rencana hebat itu. Bikin anggaran, rencana diet, janji nggak akan marah-marah lagi. Betul. Di kondisi itu, kita ini arsitek rasional kehidupan kita. Tapi kemudian, Kondisi panas datang. benar, kondisi panas itu pas kita lagi lapar, lelah, marah, stres, atau terangsang secara seksual. Di kondisi ini, dorongan biologis dan emosional yang ambil alih. Masalahnya, diri kita yang versi dingin ini jelek banget dalam memprediksi seberapa kuat tarikan dari versi panas nanti. Oh, jadi kita meremehkan kekuatan musuh di dalam diri kita. Persis. Jadi ini bukan soal kita lemah, tapi kita ini peramal yang buruk soal perasaan kita sendiri. Oke, saya mulai paham. Ada satu studi yang jelas banget di materi ini. Sekelompok pria ditanya soal kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku seksual yang beresiko. Saat ditanya dalam kondisi dingin, normal di lab, mereka semua pede banget jawab, nggak akan pernah. Dan saya yakin mereka tulus kan, bukan bohong karena tuntutan sosial atau apa. Mereka saat itu benar-benar percaya. Anda menangkap intinya. Mereka tulus. Tapi, di bagian kedua eksperimen, mereka ditanya lagi saat berada dalam kondisi panas. Dalam hal ini ya, saat sedang terangsang. Dan jawabannya berubah. Drastis. Tiba-tiba hal yang tadinya nggak mungkin, jadi mungkin. Kemungkinan mereka melakukan tindakan berisiko itu melonjak. Mereka gagal total memprediksi bagaimana otak mereka akan berubah saat dikuasai dorongan biologis. Ini mengingatkan saya sama janji setiap minggu malam buat bangun jam 5 pagi. Malam hari, pas tenang dan termotivasi, rasanya gampang banget. Tapi jam 5 pagi pas alarm bunyi, diri saya yang panas, yang ngantuk dan sebel, langsung ambil alih dan tekan snooze. Hahaha, 9 kali mungkin? Betul.
Diri saya yang versi malam itu sama sekali nggak nyangka kalau keinginan tidur pas paginya sekuat itu. Nah, itu contoh sempurna. Dan ini berlaku di mana saja. Kuncinya, seperti yang dijelaskan di bacaan Anda, adalah berhenti menyalahkan kemauan yang lemah. Kita harus akui kalau kita secara sistematis salah prediksi diri sendiri. Musuh sebenarnya itu ya kesenjangan prediksi ini. Wah, ini agak menyadarkan ya. Rasanya kayak kita diprogram untuk gagal. Kalau gitu, gimana caranya Stanley bisa lolos dari jebakan biologis ini? Dia pasti punya cara lain selain cuma berniat lebih keras. Dia punya. Dan strateginya ini setua peradaban itu sendiri, tapi sering kita lupakan. Materi Anda menyebutnya pra-komitmen. Pra-komitmen. Idenya adalah, Anda nggak melawan godaan pas dia datang, itu udah terlambat. Anda memenangkan pertempuran itu jauh-jauh hari sebelumnya. Anda, dalam kondisi dingin yang rasional, sengaja membatasi pilihan diri Anda di masa depan. Ah, seperti Odysseus yang minta diikat di tiang kapal supaya nggak tergoda nyanyian siren? Analogi yang sempurna. Odysseus tahu, saat dia dingin, dia pengen dengar nyanyian itu. Tapi dia juga tahu, pas dia dengar nyanyiannya atau panas, akal sehatnya bakal hilang. Jadi dia kunci dirinya dari awal. Stanley melakukan hal yang persis sama, tapi taruhannya jauh lebih nyata. Coba kasih contohnya dari sumbernya. Ada satu kisah yang luar biasa. Saat misi pertamanya mencari Dr. Livingstone, Stanley itu ada di titik terendah. Anak buahnya banyak yang mati atau kabur, dia sendiri kena demam parah, semua orang suruh dia menyerah. Dan dia hampir menyerah. Hampir. Tapi, suatu malam, di antara 2 serangan demam, diambil buku hariannya. Dan dia nggak cuma nulis resolusi biasa, kan? Pasti bukan. Jauh dari itu. Dia menulis sebuah sumpah yang mengikat, bahasanya dramatis banget. Dia bersumpah nggak akan pernah menyerah sampai menemukan Livingstone, hidup atau mati. Dia menulis, tidak ada manusia hidup yang akan menghentikanku, hanya kematian yang bisa. Wow, tapi kan itu cuma sumpah di buku harian pribadi. Bisa saja dilupakan. Apa yang bikin itu kuat? Nah, ini kuncinya. Sumpah itu bukan cuma buat dirinya sendiri, dia mengumumkannya. Oh, Dia kirim surat ke koran-koran di Randall dan New York yang jadi sponsornya. Dia secara sadar dan strategis membangun citra publik sebagai bola matahari si pemecah batu. Dia mengikat nasibnya sama reputasinya. jadi kalau dia menyerah, Bukan lagi kegagalan pribadi, tapi penghinaan publik di seluruh dunia. Dia bikin harga dari kegagalan itu jadi terlalu mahal untuk dibayar. dia pasang perangkap buat dirinya sendiri. Perangkap yang bikin dia nggak punya pilihan lain selain maju. Brilian. Apa ada cara modern untuk melakukan ini, selain kirim surat ke koran ya? Tentu saja, sumber Anda menyoroti beberapa contoh fantastis. Salah satunya situs web stickcatch.com. Di sana Anda bisa bikin kontrak komitmen digital. Anda tentukan tujuan, misalnya berhenti merokok. Terus Anda pertaruhkan uang Anda sendiri. Jadi kalau gagal, uangnya hilang. Betul, tapi ada bagian yang lebih jenius. Anda bisa pilih supaya uang denda Anda disumbangkan ke anti amal, organisasi yang paling Anda benci. Hah? Bayangkan, Anda seorang aktivis lingkungan, kalau Anda gagal berhenti merokok, uang Anda otomatis disumbangkan ke perusahaan lobi minyak dan gas. Wah, itu menyakitkan sekali. Saya bisa bayangkan betapa efektifnya itu. Ini bukan lagi soal kehilangan uang. Ini soal prinsip. Anda memanfaatkan keengganan kita untuk kehilangan sesuatu, loss aversion, dan melapisinya dengan kebencian ideologis. Datanya luar biasa. Tingkat keberhasilan melonjak dari sekitar 35% jadi hampir 80% kalau ada taruhan finansial. Dan ini bukan cuma soal teknologi kan? Ada studi lain di Filipina. Iya, studi lapangan yang cerdas. Para perokok ditawari program ini. Mereka diminta menabung uang rokok mereka di rekening khusus selama 6 bulan. Di akhir periode ada tes nikotin. Lulus, uangnya kembali semua. Gagal, Hangus. seluruh tabungannya hangus. Dan program prakomitmen ini terbukti 40% lebih efektif membantu mereka berhenti merokok permanen. Jadi pelajarannya untuk Anda jelas. Ini bukan soal nambah kekuatan tekad, tapi mengubah perhitungannya. Oke, jadi strategi besar yang dramatis kayak sumpah publik atau kontrak finansial ini terbukti manjur. Tapi rasanya kok melelahkan ya? Kan kita nggak bisa bikin sumpah hidup mati setiap hari buat hal-hal kecil. Apa Stanley punya strategi lain yang lebih halus? Tentu saja. Dan ini mungkin yang lebih relevan buat kita semua. Sumber ini menyoroti kebiasaan Stanley yang kelihatannya sepele.
Bahkan di tengah hutan Kongo yang kacau, dia bersikeras untuk bercukur setiap hari. Tunggu. Bercukur. Gimana mungkin tindakan sekecil itu ada artinya di tengah ancaman malaria dan serangan tombak? Apa hubungannya? Hubungannya dalam banget dan didukung penelitian psikologi modern soal lingkungan. Sebuah studi yang dikutip menempatkan orang di 2 jenis ruangan. Setengahnya di ruangan yang super rapih, setengah lagi di ruangan yang berantakan banget. Lalu mereka dikasih tugas. Ya, tugas yang menguji pengambilan keputusan. Hasilnya konsisten. Orang di ruangan berantakan cenderung lebih impulsif. Mereka lebih mungkin pilih hadiah kecil sekarang daripada hadiah besar nanti. Mereka lebih sering mengumpat, bahkan lebih mungkin berbohong. Cuma karena ruangannya berantakan. Luar biasa. Ya, bahkan desain situs web yang kacau memicu perilaku belanja yang lebih impulsif. Logikanya, lingkungan di sekitar kita ngirim sinyal bawah sadar ke otak. Lingkungan kacau ngasih sinyal, nggak ada aturan di sini. Nikmati aja saat ini. Sedangkan lingkungan yang teratur, Mengirim sinyal ada struktur rencana itu penting. Tindakan Stanley bercukur setiap hari itu caranya menciptakan satu titik keteraturan di tengah kekacauan total. Itu pengingat harian bahwa dia masih beradab dan masih pegang kendali. jadi merapikan meja kerja saya itu bukan menunda pekerjaan, tapi bisa jadi alat untuk meningkatkan fokus. Tepat sekali. Itu bentuk prakomitmen mikro. Dan ini membawa kita ke strategi mental terakhir Stanley, yang mungkin paling kuat. Fokus pada tujuan yang luhur. Stanley nggak cuma mikir, gimana cara saya bertahan hidup hari ini. Itu pemikiran tingkat bagaimana ya? Betul, sangat konkret dan melelahkan. Sebaliknya, dia fokus pada mengapa. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya mengapa dia ada di sana. Baginya, ini sebuah tugas suci, misi untuk membantu mengakhiri perdagangan budak di Afrika. Ada kutipannya kan? Ada. Dia bilang, saya tidak dikirim ke dunia untuk bahagia. Saya dikirim untuk tugas khusus. Dan ini bukan cuma kata-kata motivasi kosong loh, ada mekanisme psikologisnya. Oke, jelaskan. Namanya constructual level theory. Sederhananya begini, saat kita mikir tentang sesuatu secara konkret dan detail, tingkat bagaimana saya selesaikan laporan ini, kita lebih rentan sama godaan. Tapi saat kita beralih ke pemikiran abstrak dan bernilai tinggi, tingkat mengapa laporan ini penting buat karir saya, kontrol diri kita otomatis membaik. Jadi, kalau saya lagi diet, jangan cuma fokus bagaimana cara menghindari kue. Tepat. Jangan cuma hitung kalori, fokus pada mengapanya. Mungkin supaya punya energi main sama anak, atau supaya hidup lebih sehat dan lebih lama. Godaan kue itu jadi terasa jauh lebih kecil. Jadi, pelajaran untuk Anda di sini, suntikan kekuatan tekad itu bisa datang dari tempat yang nggak terduga. Bisa dari hal simpel kayak merapikan meja, atau dari jeda sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, tunggu dulu, kenapa ya saya melakukan ini semua? Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa kesimpulan utamanya? Pertarungan untuk kontrol diri ini ternyata bukan soal adu kuat atau kemauan baja. Ini lebih kayak main catur melawan diri kita sendiri. Betul, ini tentang jadi lebih cerdas dari sisi impulsif kita. Langkah pertamanya, ya akui adanya kesenjangan empati panas dingin itu. Terima saja, kalau diri Anda di masa depan, itu akan lebih lemah dari yang Anda kira sekarang. Lalu, setelah menerima itu, baru pasang pertahanan. Gunakan pro-komitmen. Atur lingkungan fisik Anda, dan yang terpenting, selalu hubungkan tindakan kecil sehari-hari dengan mengapa yang lebih besar. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Stanley secara sadar membangun citra publik Bula Matahari untuk memaksa dirinya bertanggung jawab pada standar yang lebih tinggi. Citra itu jadi alat prakomitmennya. Apa kaitannya dengan kita sekarang? Saat ini, lewat media sosial, kita semua tanpa henti membangun citra publik kita sendiri, sadar atau tidak. Setiap unggahan, setiap foto, setiap komentar, itu bagian dari narasi tentang siapa diri kita. Jadi pertanyaannya adalah, untuk tujuan apa kita menggunakan persona publik ini? Tepat. Apakah citra yang Anda proyeksikan secara online itu menuntut versi terbaik dari diri Anda, seperti yang dilakukan Stanley? Apakah itu jadi pengingat akan standar tinggi yang ingin Anda capai? Ataukah sebaliknya? Ataukah citra itu justru memberi Anda pembenaran untuk menyerah pada kelemahan Anda? Jadi tempat mengeluh, cari simpati, dan merayakan kenyamanan sesaat. Pikirkanlah hal itu. Persona publik seperti apa yang sedang Anda bangun? Dan apakah persona itu adalah Bula Matahari Anda, sang pemecah batu yang mendorong Anda maju,
atau malah jadi beban yang menahan Anda?